Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you guys doing? I hope all of you are doing fine ya. We meet again with me, Mr. Norman, and this is Ganesha English channel. Okay, today we are going to study about something, anything, nothing, atau something, someone, and also somewhere. Okay, maybe some of you are a little bit familiar with this. Maybe some of you are not. And that's why we are going to find out together. Okay, let's see. We go to the definition first. Jadi definisinya something, anything, dan nothing ini atau something, someone, and somewhere digunakan ketika kita ingin membicarakan tentang seseorang, bisa juga tentang sesuatu, bisa juga tentang suatu tempat. Ini kita membicarakannya secara tidak spesifik ya. Apa maksudnya, Sir? Jadi ini kita tidak bicarakan langsung namanya. Jadi ketika kita ingin membicarakan sesuatu, tidak langsung disebutkan apa bendanya. Ataupun tidak disebutkan siapa orangnya. Dan juga tidak disebutkan di mana tempatnya. Seperti itu. Untuk lebih jelas, let's take a look at this. Jadi di sini ada dua kalimat. I buy something for dinner. And also, I buy chicken for dinner. Nah, jadi untuk I buy something for dinner, di sini ada kata something. Yang mana something ini adalah yang digunakan untuk makan malam ya. Something ini yang dibeli untuk makan malam. Dan something ini tidak diberitahu secara spesifik. Apa kira-kira somethingnya ini ya? Nah, asumsi kita ini of course adalah makanan. Tapi tidak kita sebutkan apa makanannya. Pokoknya sesuatu seperti itu. Meanwhile, untuk yang kedua adalah I buy chicken for dinner. Nah, berbeda dengan yang pertama. Kalau yang nomor 2, something-nya disebutkan secara spesifik langsung ya, yaitu chicken-nya. Nah, kurang lebih itulah bedanya. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang ini ya. Let's take a look at this. Jadi, penjelasan lebih lanjut tentang something, someone, dan juga somewhere. Nah, ketika kita ingin menggunakan ini, kita harus perhatikan dulu kapan kita menggunakannya. Jadi ketika kita menggunakannya di kalimat positif, berbeda juga ketika kita ingin menggunakannya di kalimat negatif ya. For more information, let's take a look at this. Jadi di sini ketika kamu ingin menulis kalimat positif ya, maka kamu gunakan something yang mana menceritakan tentang sesuatu, someone tentang seseorang, dan juga somewhere tentang suatu tempat ya. Nah, untuk kalimat negatif dan juga interrogatif atau kalimat tanya, kita tidak menggunakan something, tapi menggunakan anything, anyone, dan anywhere ya. Jadi ada perbedaannya. Okay, now let's take a look at the next one. Take a look at this. Di sini adalah formulanya ya. Today let's use present tense formula ya. Jadi di sini ada positif, negatif, dan juga interrogatif. The first one, kita pakai subject, ditambah verb one, ditambah object. Nah, objeknya ini adalah someone, something, atau somewhere. It depends ya, tergantung. Kemudian yang kedua adalah subject plus don't atau doesn't, kemudian plus verb one, dan juga plus object. Objeknya kali ini karena kita membahas kalimat negatif ya, menjadi anyone, anything, atau anywhere. Nah, untuk penggunaan don't atau doesn't yang mana artinya tidak, ini tergantung subjek yang kita gunakan ya. Kalau kita ingin menggunakan subjek I, you, we, they, maka kita pakai don't. Namun ketika kita menggunakan subjek he, she, dan juga it, maka kita pakai doesn't. Okay, now to the interrogative one atau kalimat tanya ya. Di sini kita menggunakan do atau does, kemudian subject, kemudian verb one, kemudian object. Objeknya sama seperti kalimat negatif ya. Kita menggunakan anyone, anything, and also anywhere. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya. Di sini sudah terbuat contoh untuk something, someone, dan juga somewhere. Let's take a look. Jadi untuk yang something, untuk contoh yang positif adalah we sell something. Nah, subjeknya adalah we, kemudian verb satunya adalah sell, kemudian objeknya
di sini karena dia benda ya, maka kita pilih something, yaitu di sini. Kemudian untuk yang negatif. Untuk kalimat negatif, kita menggunakan we don't sell anything. Jadi ada perubahannya ya. Kita berikan don't di sini dan juga kita ubah dari yang tadinya something menjadi anything. Ini we-nya ada sebagai subjek dan sell-nya ada juga sebagai verb-nya ya. Kemudian untuk yang interrogatif kita gunakan do we sell anything. Jadi do-nya ada, kemudian kita pakai we. Nah, kemudian ada juga sell sebagai verb dan yang terakhir adalah objeknya. Objeknya adalah anything. Nah, untuk someone dan juga somewhere kurang lebih sama saja ya. Perbedaannya terletak di ujungnya, someone atau somewhere-nya. Mari kita lihat. Jadi untuk contoh yang positif, you call someone. Untuk contoh yang negatif, you don't call anyone. Jadi kita ubah ya dari someone menjadi anyone. Dan kita gunakan don't untuk tidaknya. Karena subjeknya adalah you. Kemudian untuk yang interrogatif, kita gunakan do you call anyone? Seperti itu. Kita gunakan anyone juga sama seperti rumus yang negatif. Now, for the third one, yaitu somewhere. Di sini ada contoh. They go somewhere. Mereka pergi ke suatu tempat ya. Kemudian untuk yang negatif, they don't go anywhere. Kita ubah dari yang tadinya somewhere menjadi anywhere karena kalimat negatif tadi. Kemudian yang terakhir adalah do they go anywhere? Sama saja anywhere ini seperti yang ada di kalimat negatif ya. Oke, ini kurang lebih seperti ini contohnya. Now, let's take a look at the notes ya. Jadi di sini ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui ketika kita ingin mempelajari materi ini ya. Nah, yang pertama, tadi kan kita sudah mempelajari something, sudah juga mempelajari anything. Sekarang waktunya kita untuk pay attention to nothing-nya. Di sini nothing-nya terdiri dari nothing, no one, dan juga nowhere. Nah, ketiga kata ini memiliki arti negatif ya. Namun, bagaimana cara menggunakannya, Sir? Cara menggunakannya adalah kita kombinasikan ini dengan kalimat positif ya. Jadi di sini saya sudah sediakan contohnya. Untuk rumusnya sendiri, subjek tambah verb one ditambah objek. Objeknya ini adalah nothing tadi, atau no one, atau nowhere ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ada I see nothing. Kemudian I meet no one. And the last one, I go nowhere. Nah, di sini kalimatnya menggunakan kalimat positif ya. I see, I meet, I go. Namun ini artinya atau konotasinya masih negatif. Kenapa? Karena ada nothing di sini. Jadi meskipun ini positif, saya tidak melihat apa-apa. Seperti itu. Sama seperti ini, saya tidak bertemu siapapun. Kemudian yang ini, saya tidak kemana-mana. Seperti itu. Inilah contohnya. Kemudian yang kedua adalah ada dua kalimat di sini ya, yaitu I know nothing dan juga I don't know nothing. Nah, mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar atau melihat kata-kata ini ya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira yang mana ya yang benar penggunaannya. Oke. Nah, penggunaan yang benar adalah di kalimat pertama, I know nothing. Kenapa? Karena dia sesuai dengan rumus yang kita pelajari tadi ya, yaitu di sini ada nothing dan di sini kita menggunakan rumus positif ya, bukan negatif. Jadi di sini ada I know. I-nya sebagai subjek, know-nya sebagai verb-nya ya. Oke. Meanwhile, let's take a look at this. Di sini ada I don't know nothing. Oke. Nothing tadi seperti yang kita tahu memiliki arti negatif ya, tidak ada apa-apa seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita tambah lagi dengan kalimat negatif, dia grammatically incorrect ya. Jadi this is incorrect. Kalaupun kita ingin membuat kalimat saya tidak tahu apa-apa menggunakan I don't know ya, maka kita ganti nothing menjadi anything. Jadi I don't know anything.
Kurang lebih seperti ini tadi contohnya. Oke, now let's do the exercise. Di sini ada dua nomor ya. Kita bisa kerjakan sama-sama. Nah, untuk nomor satu dulu, di sini ada we buy blank when we go shopping. Nah, di sini dia ingin mencari sesuatu atau suatu benda ya. Maka kita cari sama-sama jawabannya. Oke, let's go to the first one. Someone. Seperti yang kita pelajari tadi, someone ini membicarakan tentang seseorang ya. Oke. Nah, unfortunately yang kita cari tadi adalah sesuatu ya atau suatu benda. Jadi A is incorrect. Bagaimana kalau kita lihat yang B? What about B? Oke, let's see. Di sini ada somewhere. Somewhere menceritakan tentang suatu tempat. Berbeda dengan yang kita inginkan tadi ya, yaitu tentang sesuatu atau suatu benda. Also, incorrect jadinya ya untuk jawaban yang B. Nah, sekarang kita lihat yang C. Nah, anywhere. Anywhere ini serupa dengan jawaban yang B ya. Bedanya, anywhere biasanya digunakan di kalimat positif, di kalimat negatif atau di kalimat interrogatif ya. Maka ini juga salah. This is incorrect. Which one is the correct answer? This is it. Why? Karena ini adalah something. Sedangkan yang kita cari tadi adalah suatu benda ya. Jadi, we buy something when we go shopping. Seperti itu jawabannya. Sekarang, mari kita lihat yang nomor 2. This is boring. Let's go somewhere, something, anything, anyone. Yang mana kira-kira ya? Nah, for this one, I want you to figure it out yourself ya. Nanti kalian bisa jawab sendiri di rumah. Kalian bisa cross check lagi tadi materi yang baru kita pelajari. Semoga nanti bisa membantu proses kalian mengerjakan soalnya ya. Okay, I think that's all the material for today about something, anything, and nothing. I hope we will meet again soon enough ya. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care.